Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY setiap tahunnya memiliki program kegiatan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Program tersebut tidak hanya untuk mengejar target angka konsumsi ikan nasional saja, namun tujuan dari program Gemar Ikan atau Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan juga untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya makan ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Kita ketahui bersama bahwa konsumsi makan ikan di daerah istimewa Yogyakarta saat ini masih cukup rendah jika dibanding dengan rata-rata nasional yang ada di Indonesia. Rata-rata dari provinsi 34 provinsi ini kita masih paling rendah, yaitu angka di tahun 2020 ini kita baru 32,49 kg per kapita per tahun. Jika dibanding dengan rata-rata nasional sebesar 56 kg per kapita per tahun. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan dilakukan dengan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan. Mengingat pentingnya mengkonsumsi ikan, di mana ikan mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh dan tidak dipunyai atau tidak dikandung oleh bahan pangan yang lain, seperti omega 3, omega 6, omega 9, DHA, sitin, sitosan, dan lain sebagainya yang itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga makan ikan atau konsumsi makan ikan harus kita tingkatkan, ya paling tidak mendekati dengan rata-rata nasional. Menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi dan usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga, serta mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat. Kegiatan lainnya adalah Ahli Teknologi Informasi atau ATI, di mana masyarakat diberikan pengetahuan lanjutan tentang cara-cara mengolah hasil perikanan secara berkualitas dan memenuhi syarat higienis. Kegiatan dalam rangka mendorong masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan, baik untuk keperluan konsumsi maupun usaha kuliner, juga dilakukan kampanye atau sosialisasi memasyarakatkan makan ikan di Kelurahan Planjan, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Acara tersebut dihadiri jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, anggota DPRD Provinsi DIY KPH Purbodiningrat, Lurah Planjan, dan perwakilan dari 14 dusun yang ada di Kelurahan Planjan.
PH Purbodiningrat selaku anggota DPRD DIY mendukung program Gemarikan yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Ia juga memberikan semangat kepada peserta untuk senantiasa meningkatkan ekonomi melalui pengembangan UMKM khususnya produk perikanan di wilayah Pelanjan. Juga bagaimana mengolah ikan, tidak hanya sekedar dimasak sebenarnya, tapi juga bisa dibikin jajanan atau apa yang nantinya bisa menjadi produk dari UMKM atau UMKM di Pelanjan Niko. Jadi Gemar Makan Ikan ini salah satu program kegiatan dari Dinas Perikanan dan Kelautan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang tujuannya tentu saja agar masyarakat lebih gemar makan ikan dan masyarakat menyadari dari arti penting makan ikan, karena makan ikan selain itu sangat berprotein tinggi yang bermanfaat bagi tubuh kita manusia, namun juga merupakan sumber makanan yang murah dan mudah didapatkan oleh warga masyarakat, dan itu sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, ketahuilah bahwasanya daerah istimewa Yogyakarta mempunyai laut yang besar dan panjang, di mana di sana mengandung dan mempunyai sumber ikan yang sangat banyak yang bisa kita konsumsi setiap hari, kita manfaatkan setiap hari, karena itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Marilah kita makan ikan setiap hari demi kesehatan kita, dan juga sangat bermanfaat untuk kecerdasan anak-anak kita. Peserta sosialisasi adalah warga Gunung Kidul di wilayah Desa Prima, Kelurahan Pelanjan. Desa Prima sendiri adalah sebuah program yang bertujuan meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam satu wilayah. Warga Pelanjan hampir setiap harinya mengkonsumsi ikan, mengingat wilayahnya yang berada tidak jauh dari pantai selatan. Masyarakat kami terkait dengan menikah ini sangat sekali antusias, karena warga masyarakat kami ini akan memanfaatkan bagaimana ke depan terkait dengan keramaian wisatawan yang hadir di tempat kami ini, sehingga kami benar-benar membutuhkan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengolahan baik ikan ataupun yang lain. Itu kami juga ada budidaya ikan secara ember maupun nanti memakai terpal. Nah, monggo nanti dari Desa Prima yang dibutuhkan apa, silahkan nanti bisa bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pelatihan namanya alih teknologi informasi pengolahan ikan. Jadi nanti kami datang di sini, ada mobilnya, ada alatnya, ada bahannya, ada instrukturnya. Nanti tinggal diajari, nanti hasilnya itu bisa dibawa pulang dan ilmunya bisa diterapkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain memberikan pemahaman mengenai manfaat makan ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengajak kepada peserta untuk meningkatkan pengolahan bahan baku ikan menjadi olahan yang menarik untuk dikonsumsi anggota keluarga sendiri maupun dapat dikonsumsi pengunjung atau wisatawan yang datang ke wilayah destinasi wisata di Pelanjan. Wilayah kami ini memang sangat dekat sekali dengan laut, sehingga warga masyarakat kami terkait dengan makan ikan ini hampir setiap hari makan ikan. Dan mudah-mudahan dari dinas sendiri ini juga bisa memperhatikan berkaitan dengan pengolahan yang terbaik
untuk warga masyarakat kami untuk pertumbuhan UMKM kami. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga memberikan informasi bahwa segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan konsumsi makan ikan seperti pelatihan pengolahan ikan, diversifikasi olahan hasil perikanan maupun kegiatan ATI atau alih teknologi informasi maupun yang lain dapat diajukan kepada pemerintah daerah melalui DPRD DIY maupun Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya makan ikan sejak dini, beberapa waktu lalu Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengadakan sosialisasi pemahaman manfaat makan ikan di SD Negeri Mendiro, Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Meskipun dilaksanakan secara tatap muka, seluruh peserta menerapkan protokol kesehatan COVID-19, seperti mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Siswa-siswi pun secara bergantian membasuh dan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun yang telah disediakan. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini diantaranya yaitu kita mengkampanyekan gemar makan ikan bagi mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, kemudian juga unsur-unsur organisasi masyarakat melalui PKK, melalui komunitas-komunitas yang ada di masyarakat seperti ada dari kelompok pengajian, kelompok gereja dan lain sebagainya, yang kita harapkan nanti konsumsi makan ikan akan meningkat dengan menggunakan atau melalui peningkatan pemahaman manfaat makan ikan. Peserta yang merupakan siswa-siswi sekolah dasar kelas 1 hingga 6 tersebut sangat antusias mengikuti kegiatan. Kemudian, mereka masuk kelas dan duduk rapi mengikuti arahan guru. Sosialisasi pemahaman manfaat makan ikan yang ditujukan kepada usia dini atau siswa sekolah dasar tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Materi yang disampaikan mengenai manfaat ikan untuk pertumbuhan, kesehatan, dan perkembangan kecerdasan otak.
Hari ini sosialisasi pemahaman manfaat makan ikan kepada anak-anak. Di SD mana nih Pak? Di SD Mendiro. Tujuannya kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak yang usia dini tentang manfaat makan ikan begitu besar karena baik sekali kandungan gizinya dan juga manfaat untuk kecerdasan anak-anak. Dalam acara tersebut, siswa-siswi mendengarkan penjelasan mengenai ikan, berbagai macam jenis ikan, kandungan di dalamnya, dan manfaatnya. Selain itu, peserta juga diperlihatkan video menarik mengenai manfaat makan ikan. Fasilitas yang kami berikan kepada anak-anak yaitu yang pertama kaos, kemudian buku tulis gemar ikan, kemudian juga nanti ada makanan dan minuman serta olahan dari ikan. Jadi tontonan nanti ada nugget, ada kaki naga, ada bakso yang terbuat dari ikan. Karena kandungan gizi yang ada pada ikan itu sangat bermacam-macam, yaitu terutama protein itu untuk perkembangan anak, untuk pertumbuhan anak biar badannya tinggi dan juga sehat. Kemudian ada juga yang paling penting yaitu kandungan omega 3-nya, yaitu untuk membantu perkembangan otak sehingga anak menjadi cerdas. Seperti diketahui, ikan merupakan bahan pangan yang sangat baik bagi tubuh manusia karena banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti asam amino, protein yang sangat baik untuk kecerdasan IQ, mineral, terutama omega 3. Siswa juga mendapatkan oleh-oleh berupa produk olahan ikan berupa nugget ikan, bakso, dan kaki naga. Jadi apabila nanti kita paham manfaat kenapa harus mengkonsumsi ikan, kepentingannya bagi tubuh, sehingga nanti konsumsi makan ikan di daerah istimewa Yogyakarta akan naik. Di samping itu juga dengan mengkonsumsi ikan yang cukup, otomatis nanti stunting yang ada di daerah istimewa Yogyakarta akan menurun dan generasi muda kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menggiatkan sosialisasi gemar makan ikan bagi masyarakat, baik usia dini maupun warga masyarakat luas di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Kampanye gemar makan ikan yang ditujukan kepada anak-anak SD agar sejak usia dini atau anak-anak mereka mengetahui pentingnya makan ikan untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. Nama saya Abdurrahman Nur Fahmi, saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Hari ini
saya akan menyampaikan materi tentang gemar ikan yang meliputi bagaimana manfaat makan ikan, terus bagaimana kandungan gizi dalam ikan, dan bagaimana kandungan gizi itu mampu menambah manfaat dalam kesehatan, menambah kecerdasan, dan juga akan mengenalkan jenis-jenis ikan apa saja yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Diharapkan setelah kegiatan kampanye makan ikan tersebut, peserta dapat memberikan informasi tentang pentingnya makan ikan kepada anggota keluarganya di rumah, sehingga dalam 1 minggunya, anggota keluarga dapat mengkonsumsi ikan minimal sebanyak 3 kali. Sininya nanti kita akan sampaikan ikan air tawar itu apa saja, sambil kita nanti diskusi dengan anak-anak, biar anak-anak lebih mengenal. Nanti juga kita akan menyampaikan video terkait manfaat ikan, terkait dengan bagaimana ikan itu diperoleh dari lautan, seperti itu. Jadi biar anak-anak itu lebih interaktif, lebih menarik, dan juga lebih berkesan untuk gemar makan ikan ini. Tak hanya mendengarkan dalam acara sosialisasi pemahaman manfaat makan ikan tersebut, para peserta juga mendapatkan kaos, buku tulis, nasi box, dan snack yang di dalamnya terdapat makanan berbahan ikan. Kampanye Gemar Ikan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selain dapat menyebarluaskan berbagai macam manfaat gizi ikan dan produk olahan berbahan baku ikan untuk masyarakat, juga dapat meningkatkan daya imun bagi masyarakat, di mana saat kondisi pandemi saat ini, mereka membutuhkan asupan makanan bergizi untuk menambah imunitas tubuh, untuk meminimalisir penyakit. Anak-anak sangat antusias sekali di dalam mengikuti pemahaman manfaat makan ikan. Ya, harapan kami semoga dengan sosialisasi secara dini ini anak-anak bisa mengkonsumsi ikan sampai nanti. Mungkin saya berharap kepada masyarakat agar supaya di dalam menyediakan menu makan di keluarga sebaiknya ada ikannya, karena ikan itu mengandung banyak gizi sehingga nanti bisa membuat anak kita menjadi anak yang cerdas, menjadi generasi yang unggul gitu. Makan ikan, makan ikan, makan ikan, makan ikan. Dalam rangka program peningkatan konsumsi ikan di masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengadakan ATI atau Alih Teknologi dan Informasi. Alih Teknologi dan Informasi merupakan kegiatan mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah ikan dengan beragam variasi menu sekaligus praktek memasak. Ikan itu semua amis, kalau tidak amis bukan ikan, ya itu. Di sini mengurangi amis, saya ajarkan pertama biar ibu-ibunya nanti mengolah nugget, dimsum, rolade, itu teksturnya biar bagus. Pagi hari ini kami bersama teman-teman masyarakat kami di Dusun Serang Rejo ini mengadakan sosialisasi gemar makan ikan. Tema ini kami sampaikan karena penyadaran bahwa hari ini
konsumsi ikan di DIY masih cukup rendah. Bahkan kita sampaikan ikan ini menjadi solutif salah satu yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, di mana tidak ada berdampak yang lain, apalagi bagi kebutuhan anak-anak, ibu hamil dan selanjutnya. Sehingga kepada masyarakat kami sampaikan, ayo bersama-sama kita tingkatkan konsumsi makan ikan, dan mari kita selalu jaga lingkungan kita, mari kita tingkatkan produksi ikan di wilayah kita di Kabupaten Kulon Progo ini. Nggak usah nanti aku apa nggak bisa nanti semua kebakarannya Kegiatan ATI yang diselenggarakan di wilayah Serangrejo, Kulwarwates, Kabupaten Kulon Progo terlaksana dengan baik dan menuai antusias ibu-ibu rumah tangga. Tak kurang dari 20 peserta dalam acara tersebut diberikan pengetahuan tentang pentingnya makan ikan, kandungan gizi, dan pemberian pemahaman lanjutan tentang cara-cara mengolah hasil perikanan secara berkualitas dan memenuhi syarat higienis. Ibu, nggak usah takut, ya nggak usah takut, nanti ibunya di sana saya ambil atau di meja dikasih apa itu plastik, nanti ibu-ibunya yang ada yang pakai sarung tangan, saya mau buat kolase sama dimsum potong gula ya Bu, nanti ditaruh dari sini ya. Terus di sini ada minyak wijen biar rasanya tambah enak. 2 sendok makan. Terus di sini ada gula. Gula itu dimakan ya foto. Di sini ada gula. Sasaran dari sosialisasi gemar makan ikan dan alih informasi ini adalah ibu-ibu rumah tangga, karena ibu-ibu yang menyediakan menu ikan di rumah ya. Jadi apa yang disediakan ibu-ibu ini akan dimakan oleh bapak ibunya dan terutama putra-putrinya. Jadi ikan itu baik untuk kesehatan, terutama ibu-ibu yang hamil, menyusui, karena di situ ada program 1000 hari pertama kehidupan. Di 1000 hari pertama kehidupan itu sejak bayi dalam kandungan sampai balita usia 2 tahun. Itu diharapkan ibu-ibu banyak mengkonsumsi ikan, karena ikan kaya akan nutrisi, kandungan gizi, mineral, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, semua ada pada ikan. Melalui mobil ATI atau alih teknologi dan informasi, para peserta juga diajarkan cara mengolah ikan sehingga tercipta beragam variasi menu olahan yang bervariasi. Selain digoreng dan dibakar, ikan dapat diolah dengan kreativitas masing-masing individu sehingga mendorong minat untuk mengkonsumsi ikan. Dalam acara tersebut, Tolok Triasi selaku narasumber memberikan penjelasan mengenai bagaimana tata cara mengolah ikan menjadi olahan rolade ikan, dimsum, bola-bola keju. Intinya ikan, masak rolade, dimsum sama bola-bola keju. Bahannya otomatis ikan, nanti ada tepung maizena sama telur. Nanti cara membuatnya nomor 1, karena ini masak dengan ikan itu harus mengeluarkan gelnya dulu. Jadi ikan dihaluskan dengan manual, dengan tidak pakai alat yang susah.
itu dikasih garam dulu, diremat-remat sampai mengeluarkan gel, nanti ditambahkan bahan yang lain seperti tepung, gula, garam, bumbu dan sebagainya. Nanti mau buat apa? Mau buat roade, mau buat dimsum, mau buat bunga matahari, bisa semuanya. Para peserta pun antusias mendengarkan dan tidak sedikit yang mengajukan pertanyaan mengenai langkah-langkah atau bahan membuat menu olahan ikan kepada narasumber. Dimsum sendiri merupakan jenis masakan yang dikukus berasal dari negara Hong Kong, berupa adonan daging, baik daging ayam ataupun daging lainnya, ikan-ikanan dan tepung yang diberi bumbu-bumbu pilihan. Adonan tersebut dibungkus dengan kulit dimsum dan di atasnya ditaburi irisan wortel sebagai penghias dimsum agar lebih menarik. Untuk membuat dimsum, pertama-tama adalah dengan menyiapkan bahan baku berupa ikan segar jenis apa saja, baik ikan laut maupun ikan air tawar. Ciri-ciri ikan segar dan baik untuk dikonsumsi memiliki beberapa kriteria seperti warna yang cerah, mata yang jernih dan cembung, tekstur ikan kenyal, kulit ikan sedikit berlendir, sisik melekat kuat, insang berwarna merah cerah, dan ikan beraroma khas. Oh iya, ini sosialisasi ini kita sampaikan pertama peningkatan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat kami yang tadi kami sampaikan yang pada hari ini tingkat konsumsi ikannya masih rendah. Kenapa itu tadi kita sampaikan? Karena ikan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan tidak berdampak seperti yang lain. Ya sebenarnya dimulai paling tepat itu usia ibu hamil sehingga anaknya itu nanti akan menjadi sehat dan itu sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan dari anak sampai pada orang tua sebenarnya. Tetapi paling tepat kalau mulai ibu hamil yang nanti otomatis di anak-anak itu sudah gemar makan ikan itu. Selain ikan, bahan pelengkap lain yang harus disiapkan antara lain tepung maizena, tepung sagu, telur, garam, gula halus jika diperlukan atau sesuai selera, irisan wortel berbentuk dadu kecil-kecil, irisan tipis wortel untuk topping. Cara membuat dimsum ikan adalah dengan mencampur filet daging ikan dengan 1 atau 2 sendok garam halus. Penggunaan garam halus berfungsi agar tekstur adonan tidak terlalu lembut atau lembek. Kemudian setelah itu bisa ditambah telur ke dalam adonan dan aduk terus-menerus hingga merata. Proses selanjutnya adalah menambah bumbu pada adonan seperti lada halus, garam, irisan bawang putih yang digoreng, serta gula halus untuk menguatkan rasa. Ya, ini kita perlu mensosialisasikan aneka olahan ikan atau aneka beragam masak ikan supaya anak-anak itu mau makan ikan. Karena biasanya ikan itu kalau anak hanya ikan sama ikan lele saja itu biasanya bosen kalau hanya digoreng saja.
Jadi kita perlu variasi menu supaya anak-anak itu mau, seperti bakso, kemudian kaki naga, itu kan anak-anak suka sekali. Ya. Jadi itu kita mengharapkan anak-anak bisa mengkonsumsi ikan. Untuk membuat kulit dimsum membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan beberapa peralatan seperti mesin pembuat mie. Namun saat ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kulit dimsum yang dapat diperoleh di toko bahan pembuat roti atau di warung sayuran. Tahapan selanjutnya adalah ambil kulit dimsum lalu celupkan ke dalam campuran minyak dan air sebentar. Setelah semua adonan dimsum terbentuk, maka proses selanjutnya adalah pengukusan dengan api sedang hingga matang. Tak hanya dengan pembuatan dimsum, acara dilanjutkan dengan membuat rolade dan bola-bola keju. Pelatihan masak ikan ini sangat terbantu sekali dan terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah memberikan ilmu, banyak tips cara mengolah ikan, antara lain tadi ada 3 macam pengolahan, yaitu bola-bola ikan, kemudian nugget dan dimsum. Dan alhamdulillah dengan adanya kita praktek langsung, kita tambah pengalaman, kemudian tahu juga tentang kandungan-kandungan gizi, protein, vitamin hewani yang ada pada ikan tersebut. Dan kita ibu-ibu yang ada di Kapanewon Wates ini sangat mengucapkan terima kasih sekali karena manfaat setelah tahu adanya kandungan-kandungan tersebut, ini jadi gemar makan ikan dan akan kedepannya konsumsi ikan kepada keluarga mereka masing-masing. Tentunya akan mendukung dengan gizi anak-anak, dengan tumbuh kembang anak nanti dengan adanya kandungan protein gizi yang cukup, insya Allah anak-anak akan sehat, terhindar dari segala macam penyakit dan menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Dr. Andes Sudarto selaku Ketua Komisi B DPRD DIY turut mendukung kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Ia berharap dengan adanya sosialisasi gemar makan ikan tersebut dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat karena kandungan di dalam ikan dapat bermanfaat bagi kecerdasan dan pertumbuhan badan. Selain itu, dengan bertambahnya konsumsi ikan, maka meningkat pula angka konsumsi ikan di DIY, di mana angkanya masih rendah dari rata-rata angka konsumsi ikan nasional per kapita per tahun. Dengan berbagai kegiatan sosialisasi gemar ikan di kabupaten kota se-DIY, diharapkan pemahaman tentang manfaat gizi bahan pangan asal ikan di masyarakat dapat meningkat. Meningkatnya angka konsumsi ikan atau AKI di daerah istimewa Yogyakarta, serta dengan mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan daya imun masyarakat. Iya, secara bersama ketika peningkatan penyadaran akan makan ikan, maka juga akan ada kesadaran meningkatkan produksi akan ikan itu sendiri sehingga perekonomian di wilayah ini akan otomatis meningkat. Tia Susanto, Puspadanta melaporkan.